Definisi dan ciri antara informasi kesehatan yang valid dengan hoaks kesehatan. Informasi kesehatan dinyatakan valid jika informasi tersebut sudah terverifikasi oleh ahli atau organisasi yang terpercaya. Sederhananya, informasi kesehatan yang dinyatakan sebagai hoaks adalah informasi yang terbukti ketidakbenarannya. Hoaks kesehatan dapat memperburuk kesehatan publik karena hoaks yang diterima menyebabkan keputusan individu yang keliru terhadap kesehatannya sendiri. Informasi kesehatan yang valid dapat membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang benar tentang kesehatan mereka. Sementara, hoaks kesehatan adalah penyebaran informasi kesehatan yang tidak benar dan mengakibatkan kesehatan publik yang lebih buruk. Hoaks adalah informasi palsu yang paling banyak disebarkan melalui media sosial karena penyebarannya yang paling cepat. Tujuan dilakukan hal tersebut adalah upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya untuk kepentingan kelompok tertentu. Sehingga, hoaks kesehatan sering digunakan untuk mengarahkan opini publik, memanipulasi pandangan masyarakat, dan mengubah persepsi masyarakat terhadap isu tertentu. Beberapa ciri-ciri dari hoaks kesehatan. Yang pertama, begitu disebar, berita itu dapat mengakibatkan kecemasan, permusuhan, dan kebencian pada masyarakat yang terpapar. Kemudian, ketidakjelasan mengenai sumber berita tersebut, dan isi pemberitaan tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Hoaks kesehatan sebenarnya sudah marak di kalangan masyarakat Indonesia dan menempati peringkat pertama untuk banyaknya kasus berdasarkan laporan Kominfo pada tahun 2023. Bentuk-bentuk hoaks kesehatan pun bervariasi, mulai dari hoaks yang berkaitan dengan khasiat palsu, mitos kesehatan, hingga pemalsuan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan. Berikut ini contoh-contoh hoaks kesehatan yang telah diverifikasi oleh Kominfo. Hoaks khasiat palsu umumnya berupa promosi obat berkhasiat yang tidak benar. Misalnya, terdapat iklan mengenai obat yang diklaim telah diakui oleh mantan Menteri Kesehatan mampu menyembuhkan tulang dan sendi. Padahal, obat tersebut tidak pernah dipromosikan oleh orang terkait. Sementara itu, ada juga mitos seperti rematik yang disebabkan mandi di malam hari. Padahal, tidak terdapat bukti konkret mengenai hal ini. Sedangkan, contoh hoaks dalam hal kebijakan kesehatan adalah pengumuman kebijakan tidak benar mengenai penonaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS jika tidak menggunakan layanan tersebut dalam 1 tahun. Faktanya, pemerintah tidak pernah mengeluarkan peraturan tersebut. Melihat berbagai kasus tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa misinformasi akan menghasilkan dampak bagi yang menerimanya. Dampak tersebut antara lain adalah yang pertama, menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan juga perpecahan. Yang kedua, merugikan aspek tertentu masyarakat, misalnya hoaks penipuan yang dapat membuat masyarakat mengalami kerugian dalam aspek ekonomi. Yang ketiga, munculnya kesalahpahaman atau mitos yang berkelanjutan dalam masyarakat. Dan yang keempat, menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak tertentu. Di samping dampak hoaks kesehatan tersebut, sebenarnya terdapat berbagai langkah sederhana yang bisa kita ambil untuk mengatasi hoaks tersebut. Sejalan dengan motivasi SDGs ketiga mengenai kesehatan masyarakat, kita dapat mengambil langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita dapat memverifikasi atau membedakan terlebih dahulu apakah ini informasi kesehatan yang valid atau hanya sebagai informasi palsu atau hoaks kesehatan. Langkah yang kedua, kita bisa menahan diri kita untuk menyebarkan informasi-informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai informasi kesehatan. Dan yang terakhir, kita dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai ilmu kesehatan dengan mengakses informasi-informasi kesehatan pada sumber yang terverifikasi. Misalnya di Indonesia terdapat web Kementerian Kesehatan yang menyediakan informasi kesehatan terverifikasi dari pemerintah. Selain itu, jika kita ingin mengenali lebih dalam mengenai hoaks kesehatan, kita dapat mengakses
web Kominfo yang menyediakan contoh-contoh kasus hoaks kesehatan yang umum terjadi di Indonesia.